Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai risiko operasional. Adapun pembahasan dalam materi kami yang kita yaitu bagian A, definisi dan ruang lingkup. Risiko operasional adalah risiko yang timbul karena tidak berfungsinya sistem internal yang berlaku, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan faktor eksternal seperti bencana alam, demonstrasi besar, dan lain-lain. Menurut LAM 2014, 241 sampai 246 melingkup risiko operasional terdiri atas yang pertama risiko proses, 2 risiko sumber daya manusia, 3 risiko insidental, dan 4 risiko bisnis. Selanjutnya bagian B, risiko operasional perusahaan finansial. Adapun 5 jenis risiko operasional lembaga keuangan yang perlu ditinjau ulang antara lain: yang pertama risiko internal, 2 risiko sumber daya manusia, 3 risiko sistem dan teknologi, 4 risiko umum, dan 5 risiko eksternal. Selanjutnya bagian C, proses manajemen risiko operasional. Nah, dalam manajemen risiko operasional terdiri dari 4 tahapan yang saling terkait, dimulai dari identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian. Kemudian bagian D, kebijakan dan organisasi. Yang pertama, kebijakan umum. Perusahaan harus memiliki yaitu bagian A, kebijakan dan standar prosedur untuk setiap divisi yang disusun berdasarkan peraturan dari OJK, SRO, dan peraturan lain sehubung dengan pasar modal. Bagian B, sistem informasi yang dapat mendukung operasional perusahaan. C, pengelolaan sumber daya manusia yang baik. D, pemisahan fungsi yang dinyatakan dengan jelas dalam struktur organisasi. E, kewajiban melakukan rekonsiliasi atas semua aktivitas data secara harian. F, proses matching antara data transaksi efek atau DTE dari bursa dengan order yang dimasukkan dalam sistem perdagangan perusahaan. Bagian G, proses rekonsiliasi data dan nasabah antara pencatatan perusahaan dengan bank. H, rekonsiliasi data dana perusahaan antara pencatatan perusahaan dengan bank. Bagian I, proses rekonsiliasi saldo efek yang tercatat di PT Konstudian Efek Indonesia dengan catatan perusahaan. Bagian J, pengawasan bertingkat atas eksekusi transaksi dengan menggunakan minimal 4 principle. Bagian K, business continuity plan untuk memastikan tetap berjalannya aktivitas kegiatan usaha perusahaan apabila terjadi gangguan eksternal seperti kerusakan sistem, bencana alam, dan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu organisasi manajemen risiko. Dalam rangka penetapan manajemen risiko yang efektif, direksi perusahaan menetapkan struktur organisasi dengan memperhatikan hal-hal berikut. Bagian A, struktur organisasi yang disusun harus disertai dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab secara umum maupun terkait dengan penerapan manajemen risiko pada seluruh satuan kerja yang dapat disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha perusahaan. Bagian B, struktur organisasi harus dirancang untuk memastikan bahwa satuan kerja yang melakukan fungsi pengendalian internal dan satuan kerja yang melakukan fungsi manajemen risiko independen terhadap satuan kerja bisnis perusahaan. Bagian C, struktur organisasi sebaiknya dirancang agar satuan kerja dapat melakukan fungsi manajemen risiko, memiliki akses dan dapat melaporkan langsung kepada direksi dan dewan komisaris antara lain mengenai penilaian sendiri atau self-assessment atas risiko perusahaan serta langkah-langkah yang akan diambil untuk mengelola risiko tersebut. Penilaian perubahan profil risiko perusahaan dan pengendalian risiko yang berhubungan dengan strategi, misalnya strategi perusahaan, merger dan akuisisi, serta investasi
investasi. Kemudian yang terakhir yaitu pimpinan dari satuan kerja yang melakukan fungsi manajemen risiko harus memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menginformasikan kepada direksi dan dewan komisaris atas kejadian apapun yang mungkin berdampak material pada sistem manajemen risiko operasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun materi selanjutnya yaitu bagian E, identifikasi dan penilaian risiko. Penilaian risiko pada dasarnya merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Penilaian risiko harus menggunakan informasi terbaik yang tersedia dengan dilengkapi hasil pengamatan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan. Metode yang dapat digunakan pada tahap identifikasi risiko antara lain checklist, pertimbangan sesuai pengalaman dan dokumen, benchmarking, flowchart, brainstorming, analisis sistem, analisis skenario, FGD, wawancara, dan lain sebagainya. Output identifikasi risiko berupa profil risiko yang terdiri dari daftar risiko yang memuat informasi tentang peristiwa risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, kegiatan pengendalian risiko yang sudah ada, dan sisa risiko setiap tindakan atau kegiatan yang dinilai risikonya. Kemudian selanjutnya materi bagian F yaitu alokasi kapital dan ukuran kinerja. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan dengan tujuan strategi organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Pengukuran kinerja atau performance measurement adalah suatu proses penilaian peningkatan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya oleh perusahaan. Kemudian bagian G yaitu mitigasi dan pengawasan risiko. Mitigasi risiko merupakan pengambilan langkah-langkah untuk mengurangi kerugian yang dapat ditimbulkan dari dampak atas risiko. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan atau instansi perlu melakukan mitigasi risiko. Di antaranya karena mitigasi risiko merupakan proses dalam manajemen risiko yang tidak dapat dipisahkan. Salah satu proses manajemen risiko setelah tahap asesmen risiko adalah penyusunan rencana mitigasi atau respon risiko, serta perusahaan atau instansi perlu mengambil sikap setelah mendapatkan informasi mengenai risiko yang akan dihadapi. Oleh karenanya, secara tidak langsung perusahaan atau instansi diharuskan untuk melakukan mitigasi risiko, karena akan sia-sia analisis risiko yang dilakukan jika tidak dilakukan tindakan apapun untuk mengatasi risiko. Kemudian materi terakhir yaitu risk transfer dan risk finance. Yang pertama, risk transfer. Risk transfer adalah suatu proses yang mengalihkan risiko yang telah diidentifikasi kepada pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan suatu proyek. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam rangka risk transfer, yaitu asuransi, mensubkontraktorkan, serta mengubah klausul kontrak. Kemudian yang kedua yaitu risk finance. Risk finance atau risiko keuangan merupakan segala bentuk keputusan yang berkaitan dengan keuangan yang menimbulkan kerugian. Risk finance terdiri dari dua kelompok, yaitu retensi risiko dan transfer risiko. Yang pertama, retensi risiko. Dengan metode ini, semua risiko kerugian ditanggung sendiri atau seluruh atau sebagian sumber dana diusahakan oleh perusahaan yang bersangkutan. Transfer risiko. Dengan metode risiko ini, kerugian dipindahkan kepada orang atau pihak lain. Metode transfer risiko terdiri dari credit arrangement atau pengaturan kredit, other
non-insurance atau pemindahan non-asuransi lainnya, serta insurance transfer atau pemindahan melalui asuransi. Terima kasih.